Eh, jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, yang pertama kali kita harus memberi tahu pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan dan minta izin kepada pasien. Baik Pak, kita akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana saya akan menyuruh Bapak untuk membuka pakaian Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Pak, kita langsung saja ke pemeriksaan fisiknya. Yang pertama itu adalah kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Untuk pemeriksaan inspeksi, yang pertama kita lihat dulu apakah pasien ini merasakan sesak atau tidak. Lalu yang kedua kita periksa matanya. Di sini kita periksa matanya, suruh lihat pasien ke atas. Apakah konjungtivanya anemis dan skleranya apakah iterik atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bibirnya, apakah bibirnya itu ada sianosis atau tidak. Lalu kita periksa incus cordisnya, apakah terlihat incus cordis atau tidak. Lalu kita periksa ekstremitasnya, tangannya diluruskan Pak. Satu lagi. Di sini kita periksa pulsasi nadinya. Pulsasi nadinya kita periksa kuat angkatnya dan frekuensi nadinya dalam 1 menit. Kita hitung frekuensinya. Lalu kita lihat pada ekstremitasnya ini apakah ada jaringan parut, apakah ada udem atau tidak. Lalu kita lihat ada kelainan-kelainan abnormal lain. Selanjutnya kita lihat pada jari pasien. Di sini silakan angkat tangannya Pak. Di sini kita lihat jari pasien apakah sianosis atau tidak. Lalu apakah ada clubbing finger atau tidak. Lalu ada refilling capilar atau tidak dengan cara menekan pada ujung jarinya. Baik, di sini semuanya masih dalam batas normal. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada pasien. Palpasi yang pertama, kita akan meraba incus cordisnya. Di sini kita raba incus cordisnya, kita nilai kuat angkat dari incus cordisnya. Selanjutnya kita nilai apakah ada gelombang atau tanda-tanda yang abnormal pada incus cordisnya, dan kita raba juga pulsasi lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan JVP. Di sini pasien diminta menoleh ke arah kontralateral. Silakan lihat ke sebelah sana Pak. Selanjutnya kita menggunakan 2 alat ukur, 2 penggaris. Lalu di sini pasien dalam posisi 45 derajat. Di sini kita cari vena jugularisnya. Jika vena jugularisnya sudah dapat, selanjutnya kita kosongkan, lakukan pengosongan pada vena jugularisnya. Kita kosongkan, lalu kita lepaskan jari telunjuk kita. Setelah kita lepaskan jari telunjuk kita lihat pengisian titik tertinggi dari vena jugularisnya. Lalu satu penggarisnya kita letakkan pada sternoludonavici. Lalu yang garis tertinggi pengisian vena jugularisnya tadi kita tandai dengan pena. Lalu kita ambil satu alat ukur lagi, kita ukur dari pengisian tertinggi dari vena jugularisnya tadi secara horizontal. Setelah kita mengetahui ukurannya, di sini misal jika tekanannya itu 5 cm dan pengisian tertingginya itu kita misalkan adalah 2 cm, berarti hasilnya itu adalah 5 plus minus 2, dimana itu normal. Jika dia lebih dari plus minus 2 seperti plus 5 plus minus 3, berarti itu tidak normal. Selanjutnya kita akan menentukan selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Perkusi ini kita lakukan untuk menentukan batas-batas jantung. Pertama kita akan melakukan perkusi pada jantung kanan. Batas jantung kanan di sini kita perkusi dari mid melalui garis mid clavikula kanan. Kita dengarkan suara dari sonor
ke redup. Di sini kita dapatkan kira-kira di RIC 6. Selanjutnya dari RIC 6 tadi kita tarik 2 jari ke arah atas, lalu kita perkusikan lagi dari lateral ke medial sampai terdengar suara redup. Jika terdengar suara redup, berarti itu adalah batas jantung, batas reaktif jantung kanan. Lalu kita perkusikan lagi sampai terdengar suara peka. Jika terdengar suara peka, berarti itu batas absolut jantung kanan. Selanjutnya kita akan melakukan batas jantung kiri, di mana di sini kita ambil dari garis aksilaris anterior. Kita perkusikan. Di sini kita dapatkan kira-kira batas jantung kirinya itu adalah di RIC 8. Lalu kita tarik 2 jari ke atas, lalu kita perkusikan lagi sampai terdengar suara redup. Jika terdengar suara redup, berarti itu adalah batas reaktif jantung kiri. Kita perkusikan lagi yang tadi sampai ke terdengar suara peka, berarti itu batas absolut jantung kiri. Selanjutnya kita akan perkusi untuk batas jantung atas. Di sini kita perkusi dari sternal kiri, dari puncak tertinggi. Di sini kita temukan kira-kira di RIC 2. Selanjutnya kita menentukan pinggir jantung. Pinggir jantung kita tarik dari garis parasternal kiri. Di sini kita mendapatkan kira-kira di RIC 3. Selanjutnya kita menentukan pinggang jantung. Di sini kita akan melakukan perkusi di RIC 1 di kanan. Kalau kita sampai RIC 2 sampai terdengar suara redup. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan stetoskop. Di sini saya akan melakukan auskultasi. Yang pertama itu adalah pada aorta, di mana aorta itu berada di RIC 2 parasternal kanan. Selanjutnya kita mengauskultasi untuk katup pulmonal, itu berada di RIC 2 parasternal kiri. Selanjutnya katup trikuspid itu berada di RIC 4. Selanjutnya untuk katup mitral itu berada di RIC 5 mid clavicula 1 jari ke medial. Di sini pada auskultasi saya tidak ada mendengarkan suara-suara yang abnormal dan bunyi-bunyi tambahan lainnya. Baiklah, pemeriksaan jantung kita sudah selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada pasien. Baiklah Pak, pemeriksaan jantung sudah selesai. Silakan Bapak memakai pakaian Bapak kembali. Terima kasih Pak.